Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kembali bersama Teras KUA, informatif edukatif podcast random. Kali ini akan menampilkan narasumber dari pegawai penata layanan KUA Welan. Telah hadir bersama kita beliau Bapak Didik Fahrul Umam SSY ya, yang akan membersamai kita dengan tema tugas dan fungsi layanan di KUA. Untuk itu mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Didik. Ya, selamat siang juga Pak Mabrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah podcast random, yaitu Teras KUA, yang akan berlangsung sekitar setengah jam ke depan. Dan dalam hal ini kita akan membahas tentang tugas dan fungsi panjenengan sebagai penata layanan di KUA. Nah, untuk yang pertama kalinya kita pengen menanyakan sejarah atau perjalanan Anda menjadi penata layanan di KUA sebelum nanti fungsi dan tugas dari penata layanan. Untuk itu monggo kami persilakan untuk Pak Didik menyampaikan tentang fungsi dan tugas penata layanan di KUA. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Salam kesejahteraan untuk kita semua. Nama saya Didik Fahrul Umam, penata layanan operasional KUA Kecamatan Welahan. Di sini saya istilahnya saling berbagi cerita atau pengalaman saya di KUA gitu aja ya Mas, bukan sebagai narasumber. Kalau narasumber itu seakan-akan saya ini benar-benar orang yang wawasannya sangat tinggi. Terus juga pengetahuannya sangat mendalam kan, seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu, nggak apa-apa. Foto Mas. Saling berbagi informasi dan pengalaman di KUA gitu. Oke. Ya. Saya lulus kuliah tahun 2012 terwisuda. Terus kebetulan rekam jejak saya itu sangat bervariatif Mas. Artinya bervariatif. Sebelum saya ke KUA itu ada pengalaman menjadi salesman, pernah juga ikut belajar administrasi di pertanahan juga. Luar biasa ya berarti pengalamannya. Masuk di kembali lagi ke pemasaran juga pernah. Kemarin terakhir sebelum jadi P3K itu memasarkan online, secara online itu gazebo. Bisnis ya, bisnis gazebo ya. Terus mulai masuk di KUA tahun 2016. Terus berproses sampai ada informasi pendataan honorer KUA tahun 2022. Pada saat itu masih statusnya masih Wiyata Bakti Mas. Maksudnya gitu. itu dalam pengabdian pengabdian Pramubakti 2022 terekam menjadi honorer KUA di BKN. Terus masuk pendataan mulai 2003 itu ada apa itu namanya, revitalisasi KUA dari Kementerian Agama, yang dimana semua KUA yang
yang terdata sebagai revitalisasi harus ada pelayanan yang mendukung untuk revitalisasi tersebut. Berarti dibutuhkan sosok penata layanan gitu, oke? Oke. Dulu itu bukan sosok penata layanan Mas istilahnya. Yang mendukung itu artinya semua standar, artinya mulai dari sarana dan prasarana, terus ada dari alur pelayan dari A sampai Z itu sudah mulai tercover dan terrealisasikan satu persatu. Oke. Ada berarti penataan lebih spesifik dan sejarahnya sangat luar biasa ya Mas Cini ya. Oke. Terus kemudian kira-kira apa Mas setelah diangkat menjadi 3K kan sekarang menjadi penata layanan gitu. Penata layanan, tugasnya apa? Tugas penata layanan? Untuk petugas penata layanan operasional itu sendiri mencakup tentang administrasi, pengelolaan administrasi, pengelolaan kearsipan, pengelolaan arsip juga, terus secara teknis berperan sebagai tenaga pendukung revitalisasi KUA tersebut ya. Oh iya. Berarti segala aktivitas yang kaitannya dengan administrasi tidak luput dari wilayah kerja panjenengan, ngoten nggih? Oh. Nah, kira-kira senang atau serius atau bahkan blenger Mas? Anda menjadi penata layanan? Ya ada suka dukanya Mas. Suka dukanya itu ya memang kalau kita pelayanan itu tidak maksimal, artinya dalam kondisi pikiran lagi kacau balau menyambut tamu, harus kita kuat dengan keadaan pribadi kita tutupi semua dengan menampilkan profesionalisme yang kita teguhkan untuk tetap melayani masyarakat dengan kira-kira punya moto nggak? Misalnya sapa, selengean atau senyum atau bagaimana itu? Kan ada 3S itu kayak sapa, senyum apa? Senang. Nah, kira-kira jenengan sebagai penata layanan yang menjadi garda terdepan di pintu gerbang KUA itu punya moto enggak untuk wilayah panjenengan sendiri? Misalnya konsisten, disiplin atau bagaimana? Jenengan punya moto untuk apa? Sebagai wujud mendorong atau memotivasi pelayanan yang prima di KUA. Itu kalau di Kemenak sendiri itu kalau khususnya di lingkup pelayanan di Jepara itu kan ada yang namanya istilah semana. Oh, semana. Semana itu senyum, moderat, terus senyum, moderat, akhlak atau apa? Semana. Ya. Akuntabel, semana, dan senyum, mudah, akuntabel, amanah dan ikhlas. Kita ulangi lagi Mas. Senyum, mudah, akuntabel, amanah, dan ikhlas. Berarti ada M ya. Wah, tepuk tangan untuk Mas Didi ya. Itu luar biasa. Yang menjadi dasar untuk pelayanan di semua instansi, terutama yang di KUA dan Kemenak. Berarti berat juga ya Mas. Harus tugasnya. Ketika hati hancur Anda harus senyum. Ya kan, Anda harus ikhlas. Misalnya utang menumpuk, ikhlas. Ini gimana, hancur dong. Berarti Anda memang sosok yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Didi ya. Luar biasa, tugasnya sangat berat sekali. Kemudian itu tadi tugasnya, fungsinya apa? Fungsi dari penata layanan, misalnya KUA tanpa penata layanan, apakah KUA ini akan roboh, hidup, atau bahkan musnah, atau memang ini sentral atau bagaimana penjelasannya, fungsinya? Iya, terima kasih. Sebelum memasuki fungsi itu tugas-tugasnya itu kan tadi belum sempat saya jabarkan satu. Oh monggo ya, dijabarkan tugasnya. Untuk tugas-tugas utama itu dari penata layanan operasional itu ya, pemirsa dengarkan, perencanaan perorganisasian, direncanakan pengorganisasian,
pengumpulan dan analisis data, pelaporan pada atasan, yang segala sesuatu yang mencakup administrasi di pengelolaan sumber daya instansi dan juga berkoordinasi dengan semua yang berkaitan stakeholder ya, berarti koordinasi semua lintas sektoral, internal maupun lintas eksternal dari. Berarti sangat luar biasa dan mulia tugas panjenengan ini sebagai merupakan denyut dari nadi KUA. Jadi ketika Anda berhenti tidak berdenyut KUA, berarti luar biasa tugas Mas Didi ini. Mohon doa restunya supaya diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudian rezeki yang halal berlimpah sehingga hatinya bahagia, jiwanya sehat, dan kantongnya juga penuh ya Mas ya. Kantongnya juga adem Mas. Oh, kantongnya juga adem. Oke. Amin. Baik, lanjut. Masih di teras KUA, informatif, edukatif ya, podcast random dari Welan untuk Indonesia. Masih bersama Mas Didi. Kemudian tadi adalah tugas. Sekarang fungsinya Mas, fungsi dari penata layanan di KUA itu fungsinya apa? Untuk fungsi dan peran dalam instansi sendiri itu penata layanan operasional itu fungsinya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi tersebut. Artinya kalau dari KUA itu memastikan, artinya dipastikan itu pelayanan dan kelancaran tugas dari fungsi masing-masing petugas yang ada di KUA itu berjalan dengan lancar dan berarti berfungsi dengan baik gitu Mas. Semacam artinya jenengan akan memastikan bahwa layanan ini berjalan gitu ya. Itu tugas berjalan ya, betul. Dengan maksimal gitu pelayanannya gitu. Untuk yang selanjutnya kan kadang kan ada di KUA ini sendiri kan ada banyak personil ya, atau istilahnya itu person-person yang mana punya tugas sendiri-sendiri, kayak ada panjenengan, Bapak Kepala, kemudian ada penyuluh seperti saya ya, yang wilayah kerjanya adalah di masyarakat. Kemudian ada penghulu yaitu tugasnya menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram ya, yaitu berupa pernikahan yang sah menurut agama dan juga pemerintah, itu penghulu. Dan ada juga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, tugas yang berat ini fungsi panjenengan tadi kan yang satu itu memastikan berjalannya layanan dengan maksimal. Yang kedua atau sudah itu toh Pak Didi? Fungsi yang kedua ada nggak? Fungsi memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan baik dari sarana dan prasarana yang ada, yang dibutuhkan oleh petugas ataupun pelayanan dari KUA itu sendiri. Misalnya kalau penyuluh itu kan ada butuh untuk konsultasi keagamaan yang diberikan kepada masyarakat itu kan misalnya membutuhkan fasilitas seperti ruangan terus nanti juga sound system ruangan podcast seperti ini kan, itu kan juga kemudian dokumentasi dan sebagainya itu ya. Konsumsi enggak dibutuhkan, dilayani enggak Mas? Misalnya penyuluh ini sedang gabut butuh rujak misalnya, dengan lain apa buatan? Ya tetap untuk menjadi pengelolaan data yang masuk guyon. Artinya gini, pengelolaan data artinya gini. Ada usulan seperti misalnya nanti ada usulan A, nanti kita tampung, nanti kita masukkan ke dalam agenda komunikasikan dengan pengelolaan data, terus nanti bisa dimasukkan di perencanaan untuk dimatangkan untuk programnya dan kita meng-ACC untuk masuk ke
atasan gitu. Baik, terima kasih. Ini Mas Didi luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Didi ya. Oke, masih di Teras KUA informatif edukatif podcast random dari Welan untuk Indonesia. Untuk yang terakhir Mas, ini kira-kira jenengan ini pesan dan kesannya setelah diangkat menjadi penata layanan, pesannya apa? Pada seluruh warga masyarakat dan juga teman-teman yang lainnya, pesan dari saya pribadi itu jangan mudah menyerah dengan kondisi apapun. Yang paling penting kita jalani dengan tawakal dan ikhtiar, insya Allah terbuka jalan yang terbaik dari Allah untuk kita semua. Amin. Pesannya sangat luar biasa sekali ya, tawakal ya. Kemudian yang kesannya menjadi penata layanan, kesannya yang membekas di hati loh, misalnya sumuk atau wah saya sangat luar biasa atau bagaimana kesannya? Setelah sekian purnama Mas, iya, purnama artinya dari perjalanan dari honorer yang sangat minim, keterbatasan, artinya keterbatasan finansial, keterbatasan segala kekurangan apa, alhamdulillah sekarang sudah dimasuk ke jajaran P3K, masuk di penata layanan, alhamdulillah kita sangat syukuri, kita sangat mengapresiasi pemerintah yang saat ini sudah memberikan kepegawaian P3K terutama pada tahun 2025 kemarin yang sangat besar sekali untuk Kementerian Agama. Alhamdulillah kita sangat syukuri dan kita bisa ikut bergabung di keluarga Kementerian Agama pada. Oke, tepuk tangan. Kesannya yaitu Mas Didi merasa bersyukur dengan keadaannya sekarang. Oke, baik, terima kasih Mas Didi. Sukses selalu untuk panjenengan, selalu panjang umur. Masih di Teras KUA informatif edukatif podcast random dari Welan untuk Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kita berjumpa lagi besok dengan narasumber dan juga materi tentunya yang berbeda dan menarik untuk Anda saksikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Bapak Mustafa, kata-kata dari kami, semoga kegiatan prokes di depan KUA Welan berjalan terus, maju dan mendapatkan dukungan dari semua kalangan, terutama masyarakat luas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temhore siap. Mari kita simak bersama-sama apa komentar dari Bapak Amin Fadoli selaku penyuluh veteran di KUA Welan tentang Teras KUA. Teras KUA ini saya mengapresiasi untuk Teras KUA ini memang tidak berhenti sampai di sini ya, untuk Teras KUA. Jadikan ini ya. Jadikan harus mengepal ya Gus ya, soalnya ini veteran ini. Jadikan KUA ini adalah, jadikan Teras KUA ini adalah sebagai KUA yang ramah ya, ini yaitu tidak menakutkan dan inklusif. Inklusif itu kalau Dedek, kalau Mimi itu selalu setiap hari harus ada. Nah, itu sebagai asupan. Nah, itu bukan cuma hanya anget-anget tai ayam. Jadi cuma hanya anget di permukaan, tetapi kalau sudah itu hambar, tidak ada berlalu. Terus kemudian jadikan di Teras KUA ini masyarakat itu adalah ayomi, terus kemudian rangkul masyarakat ini sehingga dia menjadi bilogisme ataupun merasa memiliki bahwa ini adalah Teras KUA, ini adalah teras saya. Jadi teras kita. Tidak hanya teras KUA, teras kita. Tidak hanya teras KUA tapi teras kita.
Jadi semuanya berhak untuk hadir dalam teras KUA ini sebagai apa itu namanya, dia datang monggo, permasalahan apa monggo di apa itu namanya diselesaikan di sini. Terus kemudian apa itu namanya, keadilan dan kesetaraan itu harus sama disamakan. Terus kemudian apa itu namanya, itu sebagai apa itu namanya kata kuncinya, yang lebih signifikan. Demikian, Gus. Terima kasih atas komentarnya Bapak Amin Fadoli selaku penyuluh veteran di KUA Welan. Sampai jumpa.